sebenarnya wong manunian? Wah, ini pertanyaannya langsung. Iya, karena katanya orang Oki, tapi logatnya itu udah nggak kelihatan lagi. Jadi bahwa ini ayah saya itu asli dari Kayu Agung. Nian ya, Ya, kayu Nian, agung. desa Hollywood, Hollywood. The Hollywood, Eh, desa oh, Cintaraja. Cinta Raja Cinta bilangnya. Raje, Morgesiwe. Iya, Morgesiwe, sama Jimewam. Jemebab, sama dengan suami Iya. saya. Eh, ibu saya dari Madiun, Jawa Timur. Lah kok sama dengan suami? Ya, Oh, sama. tapi kebalik. Oke, lanjut. Dan saya lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Iya, Oke. betul. Jadi itu ya logatnya udah logat yang beradaptasi secara nasional Dan mungkin. internasional. Internasional. Luar biasa. Pak Bobi mendapatkan mandat sebagai Ketua DPD Golkar belum lama ini ya, boleh dibilang ya, belum ada setahun tentunya, 6 bulan ada Baru ya, dari bulan Juli. Juli malah ya, Iya. oke. Dan itu juga tentunya beban yang sangat berat ya, mengingat apa kebesaran Partai Golkar itu sendiri. Oke, kita nanti ngomong-ngomong tentang Golkar, tapi sebenarnya saya mau ngulik-ngulik dulu nih tentang seorang Bobi Aditya Rizaldi tadi, gitu kan ya. Siap. Anda ini sebenarnya lahir tadi oke di Jakarta. Pada kapan? Ceritain dong masa kecil dan sebagainya sehingga bisa menjadi seorang Bobi yang sekarang. Sekolah di mana dan sebagainya. Jadi kalau saya lahir di Jakarta, nanti mungkin kalau genrenya apa, ya dibilang milenial juga kita maunya disebut milenial. Gitu ya. Walaupun nggak tahu apakah itu sudah kolonial atau masih bisa Saya gen ikut baru. kolonial. Iya betul. Oke. Nah, besar di Jakarta sampai sekolah sarjana tingkat 1, lantas melanjutkan sarjana tingkat 2, dan sekarang ya S1-nya di Jakarta, di mana di kampusnya? Universitas Trisakti. Oh, Trisakti, oke. Lantas lanjut ke Amerika di Ohio. Ohio State atau Ohio University? Ada di kota namanya Cleveland di sana. Cleveland, oke. Ya, ibu kota dari provinsi Ohio, state Ohio. Mm-mm. Lantas saya di Jakarta, saya bekerja terakhir itu sebelum menjadi anggota DPR di pemerintahan, Mm-mm. di BP Migas, itu pengawas hulu di bidang minyak dan gas. Lantas alhamdulillah dari tahun 2009 dipercaya oleh masyarakat Sumatera Selatan untuk menjadi anggota DPR RI. Pun lanjut di tahun 2014 dan juga lanjut di tahun 2019. Ya, kalau dalam pendidikan sekarang masih sedang berproses untuk program Doktor doktoral di di Universitas Pertahanan di Jakarta. Oh, oke, itu lagi hype ya. Kampus tersebut lagi ini ya, lagi hype ya. Universitas Pertahanan tuh ya. Topiknya dan perspektifnya mungkin berbeda dengan seperti universitas pada umumnya, Iya, karena dari perspektif pertahanan. Gitu Rektornya kira-kira. siapa itu ya? Rektornya namanya Laksamana Oktavian. Oke, Iya. oke. Pak Bobi, Anda sebagai orang yang berasal dari daerah, tapi lahir besar di Jakarta. Jadi kalau Anda mendefinisikan diri itu sebenarnya Anda warga negara yang kelas mana? Tentu kelas menengah atas. Ya, kalau disebutkan itu bingung juga. Yang penting ya alhamdulillah baik-baik saja. Pak Bobi ini seringkali kita lihat di Kompas TV ya. Oh iya. Hampir tiap hari kayaknya diwawancara oleh Karena Bayu mungkin ya. karena dekat rumah kali. Tapi kan Zoom. Tapi kan Zoom. Tentu saja membahas persoalan-persoalan yang sedang hit di tanah air gitu ya. Dan di komisi saya Dan biasanya. tentunya di komisinya Pak Bobi, komisi apa? Komisi 1 yang Membidangi? membidangi mitra dengan Kementerian Pertahanan, Intelijen, Kominfo, dan juga Luar Negeri. Oke, jadi seksi ya. Ya, lumayan. Seksi sekali karena masalahnya makro tapi penting dan Ya, juga betul. menarik. Terakhir Iya. ada bukan kasus, taruhlah ada perbincangan yang menarik di sana ya. Ya, banyak Banyak dinamika, banyak dinamika. isu, tetapi ya tetap dalam koridor menjaga kedaulatan Iya. bangsa. Oke, Pak Bobi ini kalau kita lihat ya sebagai wakil rakyatnya kita gitu ya. Wakil rakyat kami loh Pak Bobi. Oh, terima kasih. Oh, iya dong. Iya dong. Iya kan? Itu nggak kayak wakil rakyat yang lain, sorry ya. Jadi Pak Bobi ini low profile gitu ya.
Padahal kan Anda orang Sumatera, tapi ada Jawanya juga sih. Ada Jawa sedikit. Ya, low profile, memberikan penjelasan tuh yang apa namanya komprehensif seperti itu ya. Itu dibentuk oleh keluarga atau gimana ya? Ya sebenarnya itu berjalan saja. Hmm. Apakah itu terbentuk karena karakter ataukah pengalaman kerja atau karena hasil pendidikan? Ya saya rasa semuanya itu ter apa istilahnya tergado-gado Nah, sehingga ya inilah yang menjadikan ya saya pada saat hari ini. oke. Eh, yang paling berkesan ketika sekolah seperti itu apa? Ya di sekolah ya terus terang saya cukup aktif di dalam kegiatan luar kurikulum. Jadi seperti berorganisasi dan bersosialisasi itu yang saya rasa menjadi salah satu yang membuat momen-momen selama masa pendidikan ini menjadi indah. Hmm. Baik itu waktu mulai dari zaman SMP, Mm-mm. SMA, Mm-mm. kuliah di Jakarta dan Mm-mm. juga kuliah di luar negeri, Mm-mm. ya pengalaman ekstrakurikuler itulah Mm-mm. yang membuat seperti pengayaan dalam pengalaman hidup saya.